wangi banget. Gimana, Mak? Lada dan pedas. Kuluk banget. Tani kaya. Duh, buah ini dah ya emang paling enak kalau disantap di siang bolong. Bikin rujak enak, diolah jadi minuman juga enak. Iya nggak Sadayana? Hayo, di sini siapa yang doyan nanas? Iya, berarti kita samaan Sadayana. Emak juga suka banget sama buah nanas ini. Nah, sekarang emak sama Adani mau cari bahannya dulu. Tapi tadi udah dapet satu. Kita cari bahannya buah nanas. Ini buah nanas ya. Adik, kamu dapat di mana ini, A? Dalam. Tengah. Tapi yang emak butuhkan cuma bukan satu, A. 5 sampai 6 biji. Harus Kita nyari, harus Bu. nyari lagi. Nanas tergolong buah musiman, setahun hanya 1 kali berbuah. Biasanya mah nanas bisa dipanen saat memasuki usia 18 bulan sejak ditanam. Nah, guys, ini benar-benar nanas matang dari pohonnya ya, tuh. Ini tersembunyi ya, enggak ketahuan ayam jadi utuh. Ada nih ayah-ayah wae emangnya ayam doyan makan nanas. Nanas yang sudah matang ditandai dengan warnanya yang kuning seperti ini Sadayana. Ma, nih Ma. Oh, mantap ini Ma. Emak juga ada nih. Satu. Dapat emak juga tuh. Mana? Wow. Wow. Wangi banget. Nih, Dan. Kalau soal jenis nanas yang tumbuh di negara kita mah banyak atuh. Selain nanas madu, ada nanas Cayenne, nanas Queen, nanas Palembang, loba pokoknya mah ya. Nah, emak udah dapetin banyak nih buah nanasnya. Sekarang mau emak olah jadi minuman menyegarkan, euy. Waktunya mengolah. Sekarang emak mau bikin sirup dari buah nanas. Iya, beginilah enaknya hidup di kampung. Semua serba ada, nggak perlu beli. Selain dibuat sirup, buah nanas ini bisa diolah menjadi permen nanas, dodol nanas, selai nanas, hingga keripik nanas. Nah, nanas yang sudah dikupas, lanjut emak hilangkan mata nanasnya seperti ini. Mata nanas ini wajib dibuang atuh, kalau dimakan teh bisa bikin tenggorokan jadi gatel. Cara lain untuk mencegah efek gatel bisa juga dengan mencuci nanas pakai air garam. Ini dia nanasnya udah bersihkan dan siap untuk diolah. Nah, sekarang mau parut. Sebenarnya tuh ada 2 cara, bisa di blender sama diparut. Kalau mau lebih gampang mah di blender aja. Tapi emak mah lebih suka jadi parut, soalnya tradisional. Parut buah nanas untuk memisahkan sari nanasnya ya. Tuh kan, airnya udah pada keluar. Nah, ini yang emak akan ambil buat dijadiin sirup. Kalau nanas yang matang itu serat airnya banyak sekali. Biar makin seger, emak tambahin perasan jeruk nipis. Lanjut siapin air mendidih ya buat masak nanas parutnya. Ini emak pakai takaran air 1,5 liter dan 3 kg gula pasir. Masak sekitar setengah jam ya. Nah, bentar lagi mateng. Tuh, hampas dari buah nanasnya. Ini tuh yang itu adalah hampas dari buah nanasnya. Nanti mau emak saring kalau udah dingin. Sirup nanas juga bisa jadi sumber vitamin untuk anak-anak emak di rumah nih. Terus emak dengar buah nanas mengandung enzim bromelain. Khasiatnya mantap pisan, bisa menjaga kesehatan pencernaan kita. Sadayana pasti pernah dengar juga kan, kalau daging nanas bisa untuk mengempukkan daging. Wanginya harum banget, ah. Wangi nanas. Ya iya, wangi nanas ya. Masukin dulu ke wadah. Tuh, lihat Sadayana, hasilnya lumayan banyak, euy. Aduh, wangi buah nanasnya benar-benar nembus ke hidung emak. Nah,
Nah, sekarang sirup nanasnya udah siap Mak pindahin ke botol beling. Gampang banget kan bikinnya? Mak enak gitu loh. Jagonya ngolah apapun anti ribet dan jaminan bikin enak. Sok we langsung dipraktekin dah ya. Kalau tadi buah matangnya Mak olah jadi sirup. Untuk nanas yang masih muda biasanya dirujak sama Mama. Sadayana yang suka ngerujak, hayo merapat. Dani kayak. Dani kayak. Oke, untuk membuat rujak uleg, gunakan buahnya. Ada nanas, ada mangga muda nih, lalu bengkuang, ketimun, kedongdong, lalu mantang atau ubi, lalu yang terakhir gunakan belimbing. Ini kuning banget belimbingnya, ini seger. Untuk bumbunya sangat sederhana. Menggunakan gula merah, cabai rawit, garam, terasi yang udah bakar ya. Lalu ini kacang udah digoreng, lalu honje. Sekarang mau tumbuk sampai halus. Bumbunya sederhana aja tapi rasa luar biasa tuh. Langsung weh potongan buahnya ditaruh di atas cobek. Biar nanti langsung diaduk-aduk, lebih mantap euy. Ini dia rujak ulegnya udah jadi. Ayo habisin. Sadayana mau? Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya bersih nggak? Udah cuci tangan. Pecut, manis, pedas. Pokoknya mah. Pedas banget tuh. Maramin mau? Makan rujak di pinggir sungai mantap pisan euy. Ada yang lagi ngidam nggak? Enggak, saya mah. Sadayana, masa mah Adani lagi sibuk pisan nyari kerang euy. Tapi kumaha itu Adani, kurang dalam atuh galinya. Kalau terlalu cetek mah nggak bakalan dapet atuh kerangnya. Kalau ambil kerang nyode itu semakin dalam semakin banyak tuh. Semakin dalam. Makin dalam makin nggak ada malah. Ada Bu Uma. Tuh dapat lagi. Jangan di situ ya, dekat air di sini nih ya. Kerang yang satu ini emang beda dari yang lain. Kalau biasanya emak cari kerang di bebatuan atau aliran sungai, kali ini justru kerangnya ada di bawah pasir. Namanya kerang yode. Kalau sebentar itu udah dapat berapa biji. Ayo sini lihat, ayo. Guys. Kita tuh habis sembari main-main kayak anak kecil. Emang ukurannya segede-gede gini. Emang nggak besar ya? Kecil. Ambilnya pun harus digali kayak gini. Kalau beki dalam tuh yodenya semakin banyak tuh kan. Bukan cangkang ini mas. Kerang yode ini teh punya nama lain kerang kepah. Hidupnya di perairan Payau di muara sungai kayak gini. Di daerah emak di Pangandaran sama Ciamis, kerang yode teh lumayan populer. Favoritnya banyak orang. Kecil guys, tapi enak ini. Kayak remit ini. Airnya bening. Nyari kerang yode teh ada triknya biar bisa dapat banyak. Supaya tahu di bawah pasir ada kerang yode atau enggak, pertama kali emak bakal lihat di pasirnya ada lubang seperti ini atau enggak. Kalau ada bisa dipastikan di bawahnya banyak kerang yode. Soalnya kerang yang hidup bergerombol ini suka bikin lubang di atas permukaan pasir. Kalau lagi musimnya kayak sekarang, baru sebentar aja yode udah dapat banyak. Cuma nyarinya emang harus telaten. Tapi dasar si Adani mah gak sabaran. Jadi malah rusuh kayak gini. Ya sama si pasirnya pusing lah.
Gini caranya. Satu-satu lama lah. Sok kira di ayah di. Ngapa saya kejong? Pakai hangko sip. Aduh. Tadi ya. Saya mau buktikan Bu, langsung tanya. Lumayan lah. Timbang satu-satu mah lama. Sebelum diolah jadi masakan, kerang nyodenya harus direndam air semalaman. Habis itu direbus selama 30 menit beserta cangkang-cangkangnya. Nah, kali ini Emak mau bikin 2 olahan sekaligus. Ada yang dioseng, ada juga yang disayur pindang kayak gini. Untuk yang dioseng, pisahkan helayah dari cangkangnya. Tumis bawang, cabai, salam, dan serai sampai wangi. Baru masukkan daging kerangnya. Kalau yang dimasak pindang mah, biarin aja sama cangkangnya. Udah kebayang nikmatnya, oi sadayana. Kerang nyodenya udah mateng. Ayo kita makan. Lembut banget, Kak. Bisa menyembuhkan penyakit liver atau penyakit kuning ya? Liver ya, penyakit liver. Bukan penyakit hijau. Bukan, liver. Itu manfaatnya itu. Itu salah satunya. Nanti masih banyak lagi manfaatnya. Betul-betul nikmat pisan rasanya. Gak cuma enak tapi juga kaya khasiat ya si Yode. Tuh campur-campur, ada yang disayur, ada yang dioseng, campur jadi satu. Sama kuahnya, kuah asamnya. Seger banget. Apalagi makannya di tempat yang indah kayak gini. Pokoknya terbayarkan aja. Itu belakang kita tempat kemarin ambil guys. Jodang. Kebetulan beberapa hari ini airnya lagi bagus, lagi surut. Kalau pasangan nanti malam, jadi kita sambil lihat pemandangan, sambil makan, sambil liburan. Emak gak bisa milih, dua-duanya enak. Masakan emak emang selalu juara ya sadayana. Aduh, kemana sih kamu, A? Sadayana, emak teh lagi nyariin Adani nih. Ada yang tahu nggak di mana dia? Biarin aja, nanti kalau ketemu nggak bakal mama masakin, biarin kelaparan. Tadi bilangnya harus tunggu aku di sini ya. Tapi tadi saya cari nggak ada. Oh no. Ngumpet kemana sih ini? Ada nih, udah dong, mate capek nyarinya. Dan ya antum kan tinggal di rumah ya mak. Awas sama kapan aku mama pasti masakan mak. Apa sih mak? Orang lagi tiduran. Allahu Akbar. Dan emak saya cariin. Ngantuk mak. Aduh, ternyata kamu enak-enakan tidur di pohon. Mate muter-muter nyariin sampai ke kebun sono. Sok ayo turun temenin emak nyari bahan masakan. Mana sih ini mak? Oh ini mah kebun jeruk. Iya, kita lihat dari sini aja. Ayo. Ini nggak ada buahnya. Belum musim Dan. Hari ini emak teh mau masak yang unik-unik. Hayo, ada yang bisa nebak nggak emak mau masak apa? Oh, Apa ini mak? dia yang mak mau cari kan. Ini mana buahnya ini mak? Nggak ada buahnya ini mah laja. Nah, ini yang mau mak ambil. Ada yang tahu ini nggak? Ini namanya kumut laja atau laos. Pasti Sadayana heran ya. Emangnya umbut laja atau laos bisa dimakan? Ya tentu bisa dong. Apapun kalau udah di tangan emak enak pasti jadi enak. Penasaran kan kayak gimana jadinya? Sok tonton sampai habis ya. Ini mah bumbu masak ya mak? Iya, mau masak. Emang mau memasak. Yuk, ini lagi bantuin aku Dan.
Laja, laos atau lengkuas ini merupakan jenis umbi-umbian yang bisa hidup di dataran tinggi dan rendah. Biasanya dimanfaatkan sebagai campuran bumbu masak dan pengobatan tradisional. Nah, kalau umbut yang emak ambil ini teh bisa diolah jadi berbagai masakan. Umbut itu teh ujung batang di dekat akar yang empuk dan bisa dimakan. Kalau laja itu biasanya yang tua itu lebih bagus, lebih mantep buat bumbu. Tapi menurut emak kalau buat dimasak, buat disayur, umutnya itu yang paling bagus, yang paling enak. Nah, sekarang emak mau icip-icip. Bagaimana rasanya laja yang muda itu seperti apa? Sekarang emak mau nyoba. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, Mak? Lada dan pedas. Saya juga mau nyobain Sok. Rasanya mirip-mirip cabai gitu ya. Tapi ini mah ada wangi-wanginya. Tuh, si Adani mau nyobain juga. Gimana, A? Kamu suka nggak? Iya, Mak. Pedas wanginya. Wangi banget. Terus ada pedasnya ya. Anget. Kok dibuang? Hangat. Enak tak? Ya gini, Pak. Tanaman ini punya banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Salah satunya adalah sebagai anti jamur. Dari zaman baheula, parutan laja sering dipakai buat obat penyakit kulit karena jamur. Gak cuman itu, laja juga dipercaya bisa meredakan nyeri sendi hingga menurunkan kadar gula darah. Kalau udah begini, emak jadi makin gak sabar pengen ngolah umbutnya. Ayo cari lagi yang banyak. Udah yuk, ini udah Ya, banyak. Iya, tuh. Dapat? Tambahin lagi. Tuh kan. Lah yuk pulang yuk. Udah banyak. Sekarang kita OTW masak. Udah. Ayo. Nah, umbut ini biasanya diolah jadi sayur santan atau ditumis. Untuk mengambil umbut laja, emak harus mengupasnya terlebih dahulu. Kalau kata orang Sunda mah, dibedel. Ngabedel nate kudu hati-hati ya, takut patah umbutnya. Kalau udah dikupas bersih, sekarang tinggal dipotong memanjang. Sambil ada nyiapin apinya, emak siapin bumbu-bumbunya nih. Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, kunyit, jahe, dan garam. Semua bumbu ditumis sampai wangi ya. Biar makin endul, jangan lupa masukin irisan tomat, serai, dan daun salam. Nah, ini bumbunya udah wangi. Sekarang masukkan umbut lajanya. Biar sayurannya nggak sepi-sepi banget, emak tambahin tempe tahu nih. Terakhir tinggal masukin santannya deh. Ini dimasaknya kurang lebih 15 menit aja ya Sadayana. Ini Dan, umut laosnya udah mateng. Iya, Mak. Sekarang makan, Mak juga mau makan. Aroma dari umbutnya berasa pisan. Ini mah laosnya pasti raus pisan, euy. Ayo, siapa yang mau makan bareng emak? Sini merapat. Pasti segar banget ini Dan. Perpaduan yang pas antara umbut laos jeung tahu tempe. Menu sederhana tapi rasa dijamin kayak di restoran mahal. Hayu Adani, habisin sampai kenyang. Sadayana, kalau emak ditanya masakan paling enak apa yang pernah dibikin, inilah jawabannya. Pepes peda. Apalagi kalau makannya di sawah kayak gini. Enaknya nggak ada duanya, apalagi 3. Makanan sederhana tapi nikmatnya luar biasa. Ditambah daun kemangi jadi makin wangi. Wah, juaralah pokok nama ini mah. Nah, kayak gini nih cara bikinnya. Petik daun singkong yang masih muda, lalu rebus selama 15 menit. Peras daun singkongnya lalu dicuci sampai bersih. Sebenarnya pakai daun pepaya juga bisa, tapi emak lebih suka kalau pakai daun singkong. Bumbunya pakai cabai rawit, bawang merah, bawang putih, sama tomat. Sayurannya ada daun salam, daun serai, daun bawang, sama kemangi. Terus pakai minyak goreng juga biar lebih gurih. Tuh ini pedas. Bukan salam. Serai. Bawang daun. Kemangi. Abis itu tambahkan cabai rawit, irisan bawang putih, bawang merah, sama tomat.
Terakhir tuang minyak goreng ya. Gak usah banyak-banyak, 2 sendok aja udah cukup. Tambahin garam terus bungkus deh. Abis itu pepes padanya dikukus selama 25 menit. Matang. Dan ya udah. Lapar. Ngebul. Udah kerja di sawah tadi. Kerja apa kamu? Tadur. Nih, buka. Biar dingin dulu. Tuh, masih panas. Iya, panas. Panas banget. Awas. Ibu juga mau dibuka nih. Wow. Ini adalah makanan yang paling terlezat kalau dimakannya di pinggir sawah kayak gini. Tumis peda. Ayo makan. Jauhan. Ini lalap pun pasti panas tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Ikan peda sebenarnya berasal dari ikan makarel atau bisa juga ikan kembung. Yang jelas mah ikan yang diolah jadi peda harus berasal dari laut biar nggak mudah hancur. Peda teh istilah untuk olahan ikan dengan fermentasi menggunakan garam. Masakan mah ini teh memang juara. Ada nih yang baru sekali cicipin pepes peda aja sampai lahap banget makannya. Gimana? Sadayana juga kepingin kan? Sok atuh bikin sendiri. Gampang didapat bahannya dan mudah dibikinnya. Soal rasa teh dijamin raos pisan. Assalamualaikum semuanya. Sadayana, emak sama bapak mau jalan kaki nih ke Garut. Gak apa-apa jauh juga, makan udah biasa keluar masuk hutan. Rencananya hari ini mau bikin aci terigu. Tapi bahannya mau cari dulu. Ayo, siapa yang tahu pohon terigu? Kalau mau tahu, ayo ikuti sama bapak, ayo. Ini dia pohon terigunya yang kita cari. Oh, kayak gini pohon terigu teh ya? Iya. Banyak juga ya, Pak. Nah, ini dia Garut yang Mak maksud. Bukan Garut Kota Dodol, tapi umbi Garut. Umbi Garut sering juga disebut pohon terigu. Soalnya patinya bisa menghasilkan tepung terigu yang berkualitas. Buahnya nih. Kayak gini buahnya. Kayak ubi ya. Meski disebut Garut, umbi ini tidak berasal dari Garut. Asli nama cenah dari Amerika Selatan. Lu jauh pisan ya. Nah, ubinya udah dapat banyak, sekarang mau cuci dulu di sungai. Ayo, Pak. Ayo. Ini bisa langsung dimakan ya? Bisa banget itu. Bisa? Ya. Mau nyobain Obat ini panas dalam. Panas dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nyobain. Dingin banget, Pak. Panas. Rasanya mirip kayak mengkuang ya, Pak. Jangan ambil yang besar. Nih, ini aja. Yang kecil. Nggak boleh yang besar kamu mah. Setelah umbi Garut dicuci sampai bersih, lanjut Mak parut dia Sadayana. Umbinya mau parut dulu biar halus. Kamu apa-apaan susah biarin. Kamu pegang kamera aja. Nah, pembuatan tepung dari umbi Garut ini lumayan panjang. Selesai diparut, umbinya lalu diperas. Kalau udah beres, ampasnya jangan langsung dibuang. Tinggal tambahin air. Ini teh masih bisa diambil airnya. Terus sari patinya dibiarin dulu selama beberapa jam. Nah, sampai airnya mengendap, terpisah dari terigu. Nanti tuh terigunya tuh di bawah dan airnya terpisah di atas. Itu udah jadi.
Tuh kan putih kan di bawah mah. Tuh udah kelihatan putih, nggak hitam, nggak coklat kayak yang di atas. Kalau baru diperas mah warnanya emang coklat, tapi kalau udah jadi nanti tepungnya mah jadi putih. Nah, udah 5 jam. Terus buang airnya. Kalau baru mengendap gini, acinya masih agak keras. Sekarang kita jemur selama beberapa jam sampai aci terigunya ngeprul-ngeprul. Kering ya. Mate paling nggak bisa diem kalau di rumah nggak ngapa-ngapain. Sambil nunggu acinya dijemur, mending emak nyair dulu. Nyair udang di rawa buat dibikin rempeye. Kameramen sini, dapat banyak. Kamu dapat nggak? Ih, kamu juga dapat. Tuh. Walaupun kecil-kecil, tapi rasanya mantap banget. Apalagi kalau dapat banyak. Udang udah dapat banyak, sekarang tinggal lihat hasil tepungnya ya. Tada, ini dia tepung terigunya udah jadi. Tuh, tapi masih sedikit agak kasar ya. Biar hasil tepungnya lembut, emak gerus dan ayak dulu seperti ini. Tuh, lihat hasilnya. Cakep kan? Tepung buatan emak dari Umbi Garut. Sekarang tinggal rempeyek udang, tapi emak mau tambahin tepung beras biar renyah. Bumbunya pakai garam, bumbu penyedap, daun bawang, dan daun jeruk. Lanjut tambahkan telur dan tuang air secukupnya. Aduk lagi sampai merata ya. Abis itu masukin udang yang tadi emak dapet. Selain rempeyek udang, emak juga mau bikin rempeyek kedelai. Kacang kedelainya udah emak goreng. Akhirnya jadi juga deh gorengan rempeyeknya. Mau nyobain yang masak kacang dulu ah. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggalin. Kuruk banget. Kan bumbu cocok sama sambal. Ini namanya sambal goang. Hanya bawang merah, bawang putih sama cabai. Enak banget. Nih, udang. Banyak banget udangnya. Wow. Cocok sambal. Enak banget udangnya. Sayang ya, Bapak nggak bisa ikut nyobain. Lagi sibuk cari ikan di Balong. Tapi nggak apa-apa, emak bisa kok abisin ini sendiri. Soalnya teraus pisan. Tuh kan, kameramen aja sampai Kabita pengen cicipin. Itu apa yang di belakang? Kamu mau nyempetin? Nggak bisa sini. Kamu mah nggak ada jatah sini. Oh iya Sadayana, tepung dari Umbi Garut ini teh lebih unggul dari tepung terigu loh. Lebih tinggi protein, bebas gluten, dan kaya kandungan folat. Mantap surantap kan?